Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya bolang di daerah Banaran, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ini lagi istirahat. Nah, sambil istirahat saya akan sedikit membahas tentang bambu unik yang sangat cocok untuk seorang pemimpin. Nah, ini bambu yang sangat cocok untuk seorang pemimpin. Nah, ini sesuai dengan ajarannya Ki Hajar Dewantoro. Karena apa? Bambunya sangat sederhana tapi berjuta maknanya. Nah, ini yang sangat cocok untuk seorang pemimpin atau seorang penguasa. Nah, bambu apakah? Nah, ini bambu pamangkang jagat. Nah, ini bambunya buntet atau tidak berlubang. Nah, ini bambu pamangkang jagat. Bambu pamangkang jagat itu bambu satu membelah menjadi dua dan kembali menjadi satu. Nah, ini bambu yang paling cocok untuk seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang sesuai dengan ajarannya Ki Hajar Dewantoro. Nah, ajarannya apa? Bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, sesuai dengan ajarannya beliau Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, ing ngarsa sung tulodo, ngarso itu artinya depan, tulada itu contoh. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memberi contoh. Nah, tentunya contoh yang baik. Nah, dalam hal ini di mana? Ingarso sung tulodo, ingarso ngarso depan. Nah, bahwa seorang pemimpin itu di depan harus memberi contohnya. Nah, ini disimbolkan oleh bambu yang bagian bawah. Misalnya dari bonggol sampai batang. Karena apa? Bambu kalau akarnya kuat, bonggolnya kuat, insya Allah akan kuat dari terpaan angin. Karena apa? Bambu itu panjang. Nah, kalau tidak kuat itu akan mudah roboh. Nah, ini disimbolkan oleh batang bambu yang bagian bawah. Ingarso sung tulodo, pemimpin yang harus memberi contoh yang baik, harus memberi kekuatan. Nah, ing madyo mangun karso, madyo itu artinya tengah. Nah, ini disimbolkan oleh bambu yang membelah, bahwa seorang pemimpin di tengah-tengah anak didiknya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah rakyatnya itu harus bisa memberi semangat, harus bisa memberikan motivasi baik secara spiritual. Nah, ini dilambangkan oleh bambu yang membelah kemudian menjadi satu. Karena apa? Seorang pemimpin itu harus sudah mampu membelah jagatnya, yaitu antara jagat besar dan jagat kecil. Nah, ini jagat besar, nah ini jagat kecil. Nah, jagat besar itu apa? Jagat besar itu alam dunia beserta isinya, itu jagat besar. Nah, jagat kecil apa? Yaitu manusia. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa membelah jagatnya, jagat gede dan jagat alit. Nah, jagat kecil atau manusia itu dibagi menjadi tiga, yaitu guru loka, indra loka, jana loka. Guru loka itu kecerdasan,
pemikiran, itu bahu ke atas. Indra loka itu rasa, perasaan, hati, itu bagian bahu sampai ke pusar. Jana loka itu tentang kesenangan dan kenikmatan, yaitu pusar sampai bawah. Nah, itu seorang pemimpin harus sudah mampu membelah jagatnya. Jadi harus bisa membagi segalanya. Nah, ini kemudian menjadi satu. Nah, itu harus bisa, sudah membelah harus bisa menyatu lagi. Agar apa? Bersatu dengan Gustinya. Manunggal kawula Gusti. Nah, itu. Ini ing madya mangun karso, ditandai oleh bambu yang membelah kemudian menjadi satu lagi. Tutwuri handayani. Nah, bahwa seorang pemimpin itu di belakang, maksudnya di belakang anak didiknya, di belakang murid-muridnya, itu harus bisa menerima segala kritikan atau masukan apapun. Nah, tutwuri handayani. Nah, ini teman-teman, bambu yang sederhana tapi ini sangat cocok untuk seorang pemimpin. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Nah, seorang pemimpin itu harus sederhana tapi mempunyai 1000 makna. Nah, seperti bambu pamangkang jagat, bambunya sederhana tapi sangat sulit untuk ditemukan. Nah, ini bambu pamangkang jagat, bahwa manusia itu harus selalu ingat akan purwolan duksinonya, harus ingat akan awalan dan akhiran. Ingar sasung tulodo purwo. Nah, ini teman-teman, bambu sederhana tapi mempunyai berjuta makna. Bambu pamangkang jagat. Nah, ini dalamnya pun juga ini halus teman-teman, jadi tidak asal sobek. Nah, ini antara sobek dengan membelah itu berbeda. Nah, bambu pamangkang jagat. Nah, dalam tosan aji itu pun ada keris pamangkang jagat, itu sama, ininya membelah, bilahnya terbelah menjadi 2 dan kembali menjadi 1. Nah, begitu juga di bambu pamangkang jagat. Makanya ini disebut juga bambu aji. Nah, bukan kita terus menyembah dan lain-lain. Bambu aji, bambu yang kita hormati. Kita bisa mengaji kepada sebuah bambu, yaitu ngaji diri, ngaji rosok kang sejati. Nah, itu yang tadi sudah saya jelaskan, antara jagat gede dan jagat alit. Manusia harus ingat akan purwolan duksinonya. Nah, di tengahnya ini untuk menuju duksino. Nah, ini carilah amal sebanyak-banyaknya untuk bekal ke duksinonya, kembali ke asalnya. Nah, ini sangat bagus untuk seorang pemimpin. Nah, tentunya ini pemimpin dalam artian luas, bisa pemimpin keluarga, bisa pemimpin masyarakat. Kalau lingkupnya besar itu bisa pemimpin negara. Nah, ini juga bambu pamangkang jagat, ini juga bambu yang
dipegang oleh Bapak Jokowi. Nah, jadi ini sangat pas dipegang oleh seorang pemimpin, yaitu pemimpin negara. Nah, mudah-mudahan itu sesuai dengan ajarannya Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarasung tulodo ing madya maun karsa tuturi handayani. Nah, itulah ajaran Ki Hajar Dewantoro yang begitu sangat dan sangat bagus, harus kita teladani, harus kita contoh, harus kita resapi. Nah, kita sebagai kepala keluarga juga harus mengikuti ajaran kayak gitu. Kita harus bertanggung jawab kepada keluarga. Oke, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang wawasan bambu unik, karena bambu unik pasti ada mitos tuahnya, dan salah satunya ini mitos tuahnya bambu Pampakang Jagat, yaitu sangat cocok untuk seorang pemimpin. Bukan kita kemudian menyembahnya, mengagung-agungkan, tapi jadikanlah ini suatu ilmu pengetahuan agar kita tahu bambu unik secara mitosnya, secara pakemnya maupun secara filosofinya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya selalu mendoakan semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.